Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jarudin Al-Anugrah dengan nomor NIM 0450576344, Prodi Sistem Informasi dari UTS Serang. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk pemenuhan tugas 2 basis data, yaitu praktek tentang SQL. Oke, kita langsung ke materinya. Untuk tugas 2 ini, kita akan membuat basis data dengan mengacu pada ERD yang sudah ada. Kita langsung aja kita bisa uh, menyalakan sum-nya. Oke, ini sudah running. Oke, untuk kesempatan kali ini kita akan menggunakan pada video ini saya akan mempraktikkan untuk pembuatan database menggunakan PHP MyAdmin. Kita bisa langsung masuk ke PHP MyAdmin-nya. Ini adalah tampilan PHP MyAdmin. Untuk membuat database, pada kesempatan kali ini kita akan membuat database rumah sakit. Kita bisa langsung masuk ke SQL. Untuk cara pertama, kita bisa menggunakan perintah SQL, yaitu create database rumah sakit. Database kita sudah berhasil dibuat. Ini adalah database kita. Oke, yang pertama kita akan membuat tabel administrator dengan 3 kolom. Kita kembali lagi ke SQL-nya, membuat tabel adminis dengan total kolomnya 3. Kita bisa klik buat. Yang pertama ID admin dengan jenisnya integer, dan kita checklist auto increment-nya. Kemudian yang kedua nama admin. Dengan jenis kolomnya varchar, panjangnya 30 aja. Terus kemudian waktu jaga dengan varchar panjangnya 100. Ya, di sini ada admin sebagai primary key-nya, kemudian ada nama admin dan juga waktu jaga dengan jenis kolomnya yaitu varchar. Kita tinggal klik simpan. Nah, sekarang tabel administrator kita sudah jadi. Di sini ada ID admin, nama admin, dan juga waktu jaga. Oke, kita sudah memiliki tabel administrator. Kemudian yang kedua, kita akan membuat tabel dokter. Kita bisa langsung masukkan nama tabelnya dokter. Tabel dokter ini kita membutuhkan 7 kolom. Kita langsung klik buat. Nah, yang pertama kita masukkan ID dokter. Jenisnya integer. Terus ini untuk ID dokter kita jadikan primary key, maka kita centang auto increment-nya. Kemudian yang kedua nama dokter. Jenisnya varchar, panjangnya 30. Yang ketiga alamat dokter. Jenisnya varchar, panjangnya 100. Yang ketiga tanggal lahir.
jenis kolomnya date, karena ini tanggal, panjangnya kalau ini nanti bisa otomatis. Kemudian yang selanjutnya yaitu nomor HP, jenisnya parchar, panjangnya 15. Kemudian yang selanjutnya spesialis, jenisnya spesialis, jenisnya parchar, panjangnya. Yang terakhir adalah waktu kerja, panjang jenisnya parchar, panjangnya 100. Oke, kita bisa langsung save. Sekarang kita sudah memiliki tabel dokter. Tabel kita sudah ada di sini. Kemudian, yang ketiga kita akan membuat tabel baru yaitu tabel pasien. Dengan total kolom kita membutuhkan 4 kolom. Kita bisa langsung klik buat. Yang pertama adalah ID pasien. Jenisnya integer, panjangnya 3 dan kita jadikan primary key. Kemudian yang kedua nama pasien dengan jenis parchar, panjangnya 30. Yang ketiga jenis kelamin, parchar, panjangnya 1 karena kita akan menggunakan inisial aja, P atau L. Kemudian yang terakhir adalah alamat pasien dengan jenis parchar, panjangnya 100. Klik simpan. Nah, sekarang kita sudah memiliki tabel pasien dengan ID pasien sebagai primary key-nya. Oke, tabel selanjutnya adalah tabel daftar. Dengan total kolomnya 3, kita bisa langsung klik buat. Yang pertama adalah ID daftar sebagai integer, panjangnya 3 dan kita jadikan primary key-nya. Kemudian yang kedua ID admin. Jenisnya integer sama 3. Kemudian yang ketiga ID pasien. Integer ini ketiga. Ya, klik simpan. Kita sudah memiliki tabel daftar di sini. Oke, tabel selanjutnya yaitu tabel dokter admin. Untuk tabel dokter admin ini kita butuh 3 kolom. Yang kita butuhkan di sini adalah ID data. Ketiga sebagai primary key. Kemudian yang kedua ID admin. Yang ketiga ID dokter. Kita bisa klik simpan. Nah, kita sudah memiliki tabel dokter admin. Oke, yang terakhir kita akan membuat tabel pasien dokter. Total kolom yang kita butuhkan yaitu 5. Kita bisa klik buat. Yang pertama kita butuhkan adalah ID. Jenisnya integer. Kita jadikan sebagai primary key-nya.
Yang kedua kita butuh ID dokter, punya integer sama panjangnya 3. Kemudian ID pasien. Yang ketiga ID pasien, jenisnya integer, panjangnya 3. Yang ketiga waktu periksa, jenis kolomnya dat. Yang ketiga adalah resep. Yang keempat, sorry, resep. Jenisnya pacar, panjangnya 100. Kita bisa klik simpan. Nah, sekarang kita punya tabel pasien dokter. Oke, sekarang kita sudah punya 6 tabel yang kita butuhkan sesuai dengan ERT kita. Kita bisa melihat di menu designer, kemudian kita bisa susun posisi tabelnya untuk nanti kita buat relasinya. Kita bisa susun Oke. Kita bisa susun seperti ini. Kemudian jangan lupa kita menyimpannya. Oke, tabel kita sudah terbuat atau kita di sini sudah memiliki 6 tabel namun belum terrelasi. Untuk merelasikan antara tabel satu dengan yang lainnya, kita perlu membuat forage key terlebih dahulu. Untuk membuat forage key, kita bisa kembali ke database-nya, kemudian tabel mana yang ingin kita buat forage key-nya. Dimana di sini yang butuh kita buat forage key-nya ada 3. Yang pertama di tabel dokter, kemudian tabel daftar, dan tabel pasien dokter. Yang pertama kita akan membuat forage key di tabel dokter admin. Kita bisa ke menu structure. Kemudian yang ingin kita buat forage key-nya yaitu ID admin dan ID dokter. Untuk caranya kita bisa ke lainnya, terus klik index, klik OK. Nah, ini sudah ada icon kuncinya. Kemudian yang kedua juga kita jadikan forage key. Nah, di sini sudah ada 2 forage key. Kemudian kita ke tabel daftar. Tabel daftar juga kita akan buat ID admin dan ID pasien ini sebagai forage key-nya. Oke, yang terakhir di tabel pasien dokter. Untuk di tabel pasien dokter ini yang ingin kita buat forage key-nya yaitu adalah ID dokter dan ID pasien. Jika sudah kita buat forage key-nya, kita bisa kembali ke menu designer. Oke, sekarang kita kembali ke menu designer.
Nah, sekarang kita bisa membuat relasi antara tabel. Kita bisa pilih tabel mana yang ingin kita hubungkan atau relasikan. Contohnya, kita akan merelasikan antara tabel administrator dan juga tabel dokter admin. Nah, caranya kita bisa langsung ke create relationship. Klik. Nah, kita bisa pilih field primary key terlebih dahulu. Di sini field primary key-nya adalah ID admin sebagai reference key-nya. Kemudian untuk forage key-nya bisa kita pilih di tabel dokter admin. Nah, untuk jenisnya on delete dan on update-nya kita pilih cascade. Klik OK. Nah, forage key relationship telah berhasil terbentuk. Kita coba refresh. Sekarang sudah ada relasinya. Kemudian begitu pun dengan relasi-relasi yang lain. Oke, selanjutnya kita akan merelasikan tabel administrator dan tabel daftar. Kita buat create relationship, kemudian kita bisa pilih primary key terlebih dahulu sebagai reference key-nya, kemudian forage key-nya. On delete-nya cascade, on update-nya cascade. Klik OK. Forage key relationship has been added. Ini sudah ada. Kemudian kita akan merelasikan tabel daftar dan tabel pasien. Nah, untuk membuat tabel pasien dan tabel daftar ini, karena primary key-nya ada di tabel pasien, kita bisa pilih ID pasien di primary key di sini sebagai reference key-nya. Kemudian sebagai forage key-nya kita pilih di sini. Kemudian kita selanjutnya akan merelasikan tabel pasien dan tabel pasien dan tabel pasien dokter. Kita create relationship, kita pilih pasien sebagai reference key-nya, kemudian ID pasien sebagai forage key-nya. Sekarang kita akan hubungkan atau relasikan tabel dokter dengan tabel pasien dokter. Create relationship, kemudian dokter sebagai reference, ID dokter sebagai reference key-nya, kemudian ID dokter di tabel pasien dokter sebagai forage key-nya. Sekarang terakhir kita akan merelasikan tabel dokter admin dengan tabel dokter. Kita create relationship, pilih ID dokter primary key sebagai reference key-nya, kemudian ID dokter di dokter admin sebagai forage key-nya. Oke, kita sudah berhasil membangun relasi atau membuat relasi antara tabel database pada database rumah sakit kita. Oke, mungkin cukup sekian videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.